Kalau mau memulai berwirausaha, itu tidak harus dengan modal besar. Dari modal 6.000, kita dapat 13 batang es lilin. Kita jual harga 1.000. Jadi 1.000 kali 13 sama dengan Rp13.000 omset kita. Dipotong HPP Rp6.000, jadi margin yang kita dapat Rp7.000. Secara hitung-hitungan persentase, kita mendapatkan margin 120%. Halo teman cara berpikir, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan berbagi tips ide usaha membuat es lilin yang lembut dan lezat. Dan juga nanti kita akan jelaskan secara detail rincian penjualan agar untung lebih banyak dari biasanya. Langsung saja, mari kita mulai. Step pertama, bahan-bahan. Cetakan, gelas ukur, stik, gula, susu coklat kental manis, torong, gunting, dan plastik kecil. Step kedua, pembersihan. Sebelum ke proses pembuatan, kita cuci dahulu alat-alat yang akan kita gunakan supaya bersih dan higienis. Step ketiga, proses pemanasan air. Siapkan kompor dan panci. Masukkan air. Untuk ukuran air sesuai selera ya. Panaskan air sampai mendidih. Setelah mendidih, pindahkan ke wadah dan tunggu sampai hangat. Step keempat, persiapan susu. Untuk pembuatan es lilin, Anda bisa menambahkan variasi rasa untuk memberikan sentuhan kreatif pada es lilin. Jika kita di sini memakai susu coklat kental manis, karena selain mudah dicari, juga harganya cukup terjangkau. Di sisi lain, susu juga banyak mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan berikut adalah beberapa manfaat susu coklat bagi kesehatan tubuh. Step 5, proses pembuatan. Masukkan 150 gram susu kental manis coklat, 7 sendok makan munjung gula pasir, tambahkan sejumput garam. Untuk airnya cukup 500 ml. Di sesi ini adalah bersifat kondisional atau tergantung jumlah pembuatan. Jadi, jika kita buat dalam skala besar, maka bahan-bahan tinggal menyesuaikan saja. Aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Dan jika dirasa sudah cukup dan larut semua, lalu biarkan adonan sampai benar-benar dingin. Jika coklat sudah dirasa dingin, tuangkan campuran ke dalam cetakan es atau plastik seperti ini. Tapi ingat, jangan terlalu penuh ya, agar nanti mudah untuk diikat. Tahukah teman-teman semua, es lilin dapat memberikan berbagai manfaat bagi ide usaha, terutama jika Anda dapat mengkreasikan konsep yang unik dan menarik dengan berbagai cara membuat varian rasa yang beragam. Dengan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan konsep es lilin, Anda dapat membuka peluang untuk mengembangkan ide usaha yang menarik dan sukses. Step 6, proses pembekuan. Setelah semua selesai, tempatkan es lilin yang sudah dibungkus tersebut di dalam freezer dan tunggu hingga es lilin membeku sepenuhnya. Dan pastikan es lilin sudah benar-benar beku sebelum Anda mengeluarkannya dari freezer, agar lebih lezat ketika dinikmati. Step 7, penyajian. Inilah penampakan es lilin ketika sudah siap dinikmati dan dijual. Untuk rincian detail penjualannya, mari kita bahas bersama. Pembahasan kita kali ini tetap membahas seputar pemanfaatan perabot rumah tangga, yaitu kulkas. Ide usaha es lilin juga tak kalah mudah seperti ide usaha sebelumnya. Kita cukup bekerja dari rumah dan kita akan mendapatkan margin yang cukup besar.
Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan, susu coklat kental manis seperempat kaleng Rp3.200. Gula 7 sendok makan kurang lebih sekitar 50 gram Rp800. Plastik, gas, dan listrik kita anggarkan Rp2.000. Jadi total modalnya hanya Rp6.000. Ini adalah perhitungan real kami saat melakukan percobaan ya. Karena kami membuat dengan skala kecil, teman-teman bisa membuatnya dengan skala besar agar bisa menekan HPP lebih rendah lagi. Kami sengaja membuat edukasi percobaan dengan skala kecil agar teman-teman bisa terbuka secara pemikiran. Kalau mau memulai berwirausaha itu tidak harus dengan modal besar. Dari modal 6.000, kita dapat 13 batang es lilin. Kita jual harga 1.000. Jadi 1.000 kali 13 sama dengan Rp13.000 omset kita. Dipotong HPP Rp6.000, jadi margin yang kita dapat Rp7.000. Secara hitung-hitungan persentase, kita mendapatkan margin 120%. Hanya dengan memanfaatkan kulkas yang di rumah dan sisa uang belanja mungkin, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Bukankah berwirausaha itu sangat mudah? Asal tahu caranya dan pandai membaca peluang di sekitar kita. Ide usaha ini bisa teman-teman coba dulu dengan modal minim. Dan jikalau marketnya sudah terbentuk, tinggal tambah lagi sesuai kemampuan modal teman-teman. Ingat, keberhasilan ditentukan dengan cara kita melihat dan memanfaatkan peluang di sekitar kita. Kalau memulai saja belum, kenapa kita harus dihantui rasa takut akan kegagalan? Itulah teman-teman proses pembuatan es lilin yang sederhana namun menghasilkan. Jangan ragu untuk mencoba di rumah dan bagikan pengalaman Anda dengan kami di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.